Teman Nido juga menggunakan pisau? Sepanjang jalan, Feng Tianxing memandang Qin Yichen dengan tatapan tertarik. Dan yang terakhir mengangguk, sebuah pisau dapat memotong duri dan duri. Sangat cocok untuk saya. Dan meskipun tubuh bawaan dan tubuh yang diperoleh bertemu, tidak banyak pembicaraan di sepanjang jalan. Tetapi Feng Jiuman dan ras manusia lainnya dan yang tidak bernama memiliki banyak percakapan. Dan transmisi suara terus berlanjut. Tempat di mana 4 prajurit kaisar jatuh tidak sulit ditemukan. Dan itu adalah bintang dewa. Terlebih lagi, di antara bintang-bintang saat ini, pembangkit tenaga listrik yang perkasa telah berkumpul, dan dewa yang tak terhitung jumlahnya berdiri di udara. Ada gelombang fluktuasi mengerikan yang datang dari bintang-bintang, di antara mereka, kekuatan iblis bahkan lebih buruk. Chang Jiwan, apakah Anda bertekad untuk melawan pengadilan iblis kuno saya? Tanda seru. Klan Heze telah dimusnahkan. Apa yang kamu lakukan begitu keras? Anda harus menempatkan klan besar Anda atas tuduhan sisa-sisa pendahulu untuk didamaikan. Melihat itu, orang kuat yang dipimpin oleh klan Changmang adalah Chang Jiwan. Aura Tao yang melonjak, memegang pedang kayu, agung dan agung. Telapak tangan Dewa Golden Crow Hao Huang berubah menjadi cakar emas, bertarung dengan sengit. Tetapi Chang Jiwan benar-benar tidak lemah, dan pedang kayu itu dilemparkan oleh pohon besar dari ras yang luas. Pohon tanpa batas juga merupakan pohon suci dengan peninggalan yang panjang. Pedang kayu yang dilemparkan olehnya mungkin tidak terkalahkan dan ganas, tetapi sepertinya mampu melawan ribuan cara, yang luar biasa. Namun, bagaimanapun, hanya ada satu klan-klan. Bahkan jika ada banyak orang kuat yang dikirim kali ini, tidak peduli berapa banyak, tidak mungkin untuk bersaing dengan seluruh pengadilan iblis kuno. Melihatnya, klan Changman yang kuat jelas dirugikan, tetapi Chang Jiwan tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Tetapi siapapun yang berani mendekati 4 prajurit kaisar akan diserang oleh kekuatan penuhnya yang menakutkan. Dan ini juga alasan mengapa wajah Jin Wu Hao Huang pucat. Anda adalah suku yang sangat besar, demi suku Heze yang hancur. Apakah Anda benar-benar tidak takut mati? Namun, melihat bayangan ilahi di atas langit milik pengintai dari berbagai kekuatan, Jin Wu Hao Huang tahu bahwa banyak kaisar sudah dalam perjalanan. Segera, Jin Wu Hao Huang menahan amarahnya dan menghela nafas dengan dingin. Chang Jiwan, jika saya memberi Anda begitu banyak cinta dan keadilan untuk klan Heze, Anda akan mendapatkan salah satu dari 4 tentara Tao ini. Begitu kata-kata itu berakhir, Chang Jiwan belum berbicara, tetapi melihat awan iblis menghantam langit, dan iblis yang lebih mengerikan mungkin turun. Aku tidak berharap Bruder Hao Huang begitu murah hati. 1 tentara Tao diberikan kepada klan Changmang, dan 3 sisanya untukku. Xie Feiling. Dewa Xie Feiling tidak datang, tetapi pada saat awan iblis melonjak, wajah Jin Wu Hao Huang menjadi buas, sayapnya mencekik, dan nyala api yang mengerikan meledak, dan Chang Jiwan terpaksa mundur. Tapi meski begitu, Jin Wu Hao Huang masih marah. Sekarang kamu sudah puas. Tanda seru. Klan Xiawang ada di sini. Lalu ada pesaing yang lebih kuat untuk kaisar dan prajurit bangsawan ini. Dan Golden Crow Hao Huang tidak bisa mengerti. Dapatkah klan tanpa batas Anda membela keempat tentara Tao ini? Apakah lebih baik dibawa pergi oleh klan Xiawang daripada jatuh ke tangan pengadilan iblis kuno saya? Dan Golden Crow Hao Huang juga tidak bodoh. Melihat Xie Feiling datang, dia segera berhenti melawan Chang Jiwan. Jangan sampai dia ditinggalkan oleh Xiawang Clan Oriole. Dan Chang Jiwan menggendong punggungnya dengan satu tangan, dan pedang kayu itu tersembunyi di belakang punggungnya, menghembuskan nafasnya, memandangi suku yang mati dan terluka, wajahnya begitu sulit dilihat. Tentu saja dia juga tahu bahwa harta karun klan Heze diambil oleh pengadilan iblis kuno atau klan Xiawang, tetapi itu tidak ada bedanya. Chang Jiwan masih berpikir sekarang, jika pengadilan iblis kuno bisa membagi mereka secara merata dengan 2 tentara Dao di setiap sisi, mungkin dia juga akan menyerah. Bukan Chang Jiwan untuk prajurit Tao, tapi dia tahu betul bahwa dengan kekuatan klannya yang luas, mustahil untuk menahan klan Heze. Dia hanya bisa mengambil sebanyak mungkin kesempatan dan harta dari klan Heze. Dikembalikan ke tangan musuh. Setelah Xie Feiling tiba, dia berdiri di udara, dan di belakangnya ada puluhan ribu anggota klan Xie Guang yang kuat. Kekuatan iblis yang besar membuat wajah Jin Wu Hao Huang semakin jelek. Namun, ini tidak berhenti. Xie Feiling merasakan lebih dari 100.000 cahaya ilahi datang dari belakang. Apakah kamu masih berani untuk datang? Apakah menurutmu keempat prajurit kaisar ini tidak cukup terpecah? Dan apakah kamu siap memberi saya senjata kekaisaran Bihai? Orang yang datang adalah pembangkit tenaga listrik dari 3 suku Kaisar Ke dengan Feng Tian sebagai pemimpin. Qin Yichen berdiri di depan lebih dari 100.000 orang kuat, dan tersenyum dingin. Ya, Kaisar Bihai ada di sini. Saudara Feiling ada di sini untuk mendapatkannya. Xie Feiling mendengus dingin, tapi dia tidak pergi untuk mengambil artefak kekaisaran Bihai saat dia berkata. Dan pemandangan ini jatuh ke mata Jin Wu Hao Huang, membuatnya semakin mudah tersinggung. Dan klan Kaisar Ke juga datang. Jelas mereka juga di sini untuk merebut tentara Kaisar. Namun,
Konfrontasi verbal antara keduanya dengan jelas membunuh Lingran menyebabkan api di murid iblis Jin Krao Hao Huang bergetar. Xie Feiling benar-benar mengatakan bahwa Feng Tianxing adalah kekalahannya. Sepertinya mereka berdua sudah bertarung. Pisau pencuri itu tidak lemah, dan Xie Feiling bisa mengalahkannya. Itu menarik. Namun, Thief Knife tidak dapat melihat penampilan jenderalnya yang kalah sama sekali, dan nafasnya tidak terluka. Namun, ketika Jin Krao Hao Huang diam-diam curiga, ada tawa keras lainnya, yang membuatnya benar-benar marah. Semuanya, ayo bertemu lagi. Di sisi lain langit, bendera pertempuran surga berkibar tinggi. Cahaya ilahi bersinar. Baju besi yang mempesona dari tentara dan jenderal surgawi, dikelilingi oleh bintang Brahma. Ini keluarga lain. Tanda seru. Tanda seru. Jin Wu Hao Huang tidak sabar untuk menembak Chang Jiwan sampai mati. Jika bukan karena orang ini yang harus bertarung melawan dirinya sendiri, bagaimana ini bisa ditunda sampai sekarang? Kali ini tidak apa-apa. Tidak hanya dia harus berurusan dengan klan Changmang, klan Xiewang, Istana Surgawi, dan suku Kaisar Ke. Tidak ada yang lebih baik dari klan Changmang. Namun, sementara Jin Krao Hao Huang sangat marah, dia juga tidak lupa mengejek. Chang Jiwan, tidakkah kamu ingin menjaga klan Heze? Kali ini saya melihat bagaimana Anda menjaganya. Namun, ketika Fan Fan Star mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, saudara Jiwan adalah perkasa. Ini adalah harta klan Heze, bagaimana bisa jatuh ke tangan iblis? Saudara Jiwan dapat yakin. Karena aula utama sudah runtuh, maka prajurit ini tentu saja milik kita. Qin Yichen tersenyum diam-diam sambil menonton. Dia tidak menyangka Fan Fan Star masih akan memenangkan hati orang, tetapi dia bahkan memperhatikan wajah suram Chang Jiwan. Jelas, siapa kami di surga bersamamu? Pada saat ini, 3 suku Kaisar Ke, Xiewang, Pengadilan Iblis Kuno, Klan Tanpa Batas, dan 5 kekuatan pengadilan surgawi berkumpul bersama. Dan untuk sementara waktu cahaya ilahi menyelimuti langit, menyebabkan bumi bergetar terus-menerus. Dan Qin Yichen akhirnya punya waktu untuk mengamati 4 tentara Tao saat ini. Shao Kun benar, menilai dari kekuatan mengerikan yang terpancar. Ini adalah 4 tentara Tao tingkat raja. Keempat tentara Tao itu adalah pedang dewa, segel dewa lainnya, pagoda, dan satu sisi. Qin Yichen tidak tahu apakah itu cermin dewa atau perisai dewa. Singkatnya, permukaan perisai dewa cerah dan mengalir, dan bahkan jelas ada perisai di permukaan. Ini adalah susunan yang luar biasa.